Boleh mau coba-coba boleh kan semuanya buat maksudnya aja kayak bisa main ya doa sesuai dengan kalian masing-masing agar Super Weekend 3 hari ini diberi berkah. Doa di Let's get! Let's go! Kita langsung saja menghadapi atau melihat, menonton game pertama kita dari Super Weekend hari pertama di minggu pertama. Weekdays menuju babak Super Weekendnya 15 game loh. Itu rugi banget kalau kita ngitung poin stabil lah. Poin stabil kayak misal kisaran 6 sampai 10 poin. Untuk tadi ada Livescape yang berusaha untuk mendapatkan beberapa knockout dengan lemparan granatnya ke bagian lower ground tapi tidak membuahkan hasil yang terlalu bagus. Tapi lumayan untuk melakukan sebuah zoning out dan lihat zonanya menuju ke bagian open field. Tapi Nerbeko tidak bisa bertahan karena ada Kato dari sisi lain. Betul, ini Livescape punya angle yang enak banget ke arah tim RRQ. Tadi RRQ benar-benar diuntungkan tapi kali ini RRQ sudah mulai mendapatkan tekanan yang sangat-sangat berarti. Belum memberikan damage yang berarti. Audrey juga melemparkan sebuah granat balasan ke arah Bigetron, meledakan sebuah kanan kita dong. Iya, nyampe ke atas kalian. Ada 4 orang. Karena sudah tidak memiliki kendaraan lagi, ada lemparan granat selanjutnya. Yang satu. Tapi kalau kita dengar kali ini ada sebuah tembakan dari MG3 Rukia. Aku Kembali ke arah Aku ngilang itu depan. Aku ngilang. Spot di sana. Kiri ada, Cuk. Betul, Thomas berhasil diamankan berarti dari Livescape. Cari ke atasnya. Di mobil itu. Aku ngilang. Di sini 2 orang ya. Sembunyi di bagian belakang belum terspot. Liquid cukup dekatkan zona dan berhasil mendapatkan satu threadlock yang Posisi kan nanggung deh. Satu lagi itu. Bigetron. Hanya ada Kato, the last man standing. Lagi di mobil deh, Eki. Liquid Benar-benar di mobil. dalam posisi yang sangat-sangat berbahaya Nice. karena ada Kato dari Buat tim ini bisa berbicara lebih banyak lagi di PMPL season yang keempat. Toms juga pemain yang membuat permainan Jig Fam kalah di season yang ketiga sangat berbeda saat Tom sudah join di minggu yang kedua kala itu, dan kita melihat kembali kali ini akan memberikan damage, akan memberikan dampak untuk timnya Livescape. Tapi ada sebuah pressure yang diberikan PPU dari NFT. Oh my god, NFT masih berempat. Apakah mereka bisa mendapatkan back to back winner chicken dinner? Ini bakalan menjadi perjalanan manis pastinya ya untuk NFT. Kalau misalnya mereka bisa memanfaatkan, memaksimalkan kekuatan mereka yang masih ada, karena mereka lah Toms dan juga Harvest masih berada di area ini tapi belum ketembak. Toms nembak pemain NFT belum kena, Harvest nembak Tom juga belum kena, tapi Tom tahu posisi di Harvest dan akan coba di spray, akan terlihat di sana, tapi justru yang mendapatkannya adalah seorang Debs 2K. betul. mana-mana lagi. Iya. Tergantung dari zona ke-6 nanti akan muncul ke sebelah mana. Tapi lihat, di arah Hatin akan ada pengikisan massa. Livescape akan try hard bertemu dengan Void. Sudah mulai dimasak. Bisa buy one get one. Dilemparkah ke arah dalam? Belum dilempar ternyata ke dalam.
Belum ada yang terknock out, satu pemain dari tim Void. Lihat, dari seorang Embot pun masih mencari beberapa informasi tambahan. Sudah mulai dilempar granat ke arah dalam, akan meletup dan sukses. Dapat satu, Dapsnya tumbang, akan di follow up dengan granat yang dilemparkan oleh pemain Livescape yang lainnya. Masih belum mendapatkan knock tambahan, tapi granat terus-terusan dilempar. 2 granat bahkan, 1 knockout lagi kembali diamankan oleh Livescape. Audrey granatnya cukup matang, lempar ke dalam smoke dan berhasil memulangkan 2 pemain Void. Hanya Aimbot yang tersisa yang sudah terspot yang sedang melakukan healing. Bisakah bertahan? Dibakar. Oke, DPS-nya sakit, dibakar pula. Ya udah, jadi santapan lezat untuk Livescape. Iya, dan Livescape pun kali ini sudah mendapatkan 3 elimination point untuk mereka semua. Yang justru memenangkan fight antara RRQ dan juga Takai, mengambil kesempatan dalam kesempitan, tapi justru fight juga terjadi. Dari sisi lain lagi ini dia Livescape berhadapan dengan aura seperti dilakukan oleh seorang No Mercy mungkin karena Tato. Tiba-tiba ke takedown di sana, Top akan coba membackup, tapi satu pemain terbaru dari Livescape yaitu Audrey diburu dengan M249 dari seorang Jaxi, melemparkan sebuah granat ke arah depan. Audrey akan mencoba mundur terlebih dahulu, menyelamatkan Kato yang berada di sana, tapi backup dari seorang Top. Hati-hati itu granat atau sebuah smoke karena mantul dekat dengan Jaxi, ternyata smoke, tapi spray juga dilakukan. Cisun takedown, akan coba spray kembali dilakukan oleh Audrey tapi tidak bisa mendapatkan yang selanjutnya. Toms datang menjadi pemain terakhir yang masih bisa nembak berhadapan dengan seorang Jaxi dan spraynya belum berhasil. Kita lihat dari arah yang lain, Livescape yang sedang berusaha untuk masuk dari arah selatan tertahan, nampaknya posisinya oleh player-player dari Genesis Dogma. Betul, dan Toms juga bakal langsung melakukan boosting terlebih dahulu sebelum akan maju dengan Audrey dengan bagi yang sudah dipersiapkan. 20 detik sampai zona bergerak, tapi dari tim Livescape juga tim GD, mereka cukup jauh dari area zona. Zonanya gokil. Ya, kalau kita lihat kali ini yang juga pastinya punya sebuah kepentingan untuk mempertahankan gelar juara dan juga mendatangkan 2 pemain terbaru mereka yang saat ini kebetulan sedang kita spot juga, ada Maybe dan juga Audrey yang bermain untuk Livescape. 2 pemain yang didatangkan untuk menambal kekurangan mereka, 2 pemain yang didatangkan untuk membuat Livescape bisa menjadi tim pertama yang bisa mempertahankan gelar juara. Harus melakukan attacking ke arah lawan-lawannya, mereka harus mendobrak pertahanan lawan juga, harus melewati sebuah open field. Tapi kalau kita lihat di area gereja, di Pochinki sudah mulai padat. Maybe Kato dan juga pemain-pemain Livescape akan berhadapan dengan tim Alter Ego yang dilakukan oleh seorang Leon. Belum berhasil juga, ada bakaran. Leon akan mundur terlebih dahulu, cover yang digunakan bagi, tapi ada bagi yang datang dari seorang Kato, seperti dilakukan oleh Kato, dan Kato pun mendapatkan seorang Leon DZ. Ini, tapi sebelumnya tumbang dari Maltrigo, tumbang secara utuh. Ini chance dari tim Livescape untuk nge-push ke arah GD dan mengambil dari posisi mereka. Kato mulai nekat sebukit, dapetin knock lagi yang pasti bakal sangat berharga. Karena dari tim Livescape sekarang punya posisi untuk di-push dan mengamankan posisi dekat dengan area. Livescape dengan 3 player mereka harus beradu dengan GD kalau pengen mengamankan posisinya. Tapi Livescape menurut gue ini bisa chicken sih. Mereka nggak perlu gerak, tinggal jagain posisi mereka plus punya lower ground juga. Ya, ini area yang sangat enak. Kunci dari Livescape adalah untuk menuntaskan Genesis Dogma terlebih dahulu. Kalau sampai Genesis Dogma yang dapetin area ini, ya Genesis Dogma yang punya kesempatan untuk chicken lebih besar. Betul, kita bakal lihat juga dari tim Livescape. Masih punya posisi yang terenak, punya keunggulan terbesar. Selesai dengan NFT mereka ditantang oleh Livescape yang sudah menunggu dari tadi. Berada di area yang nyaman di cekungannya, tapi ternyata Michila yang mendapatkan seorang Gremory. Hades masih bertahan, akan coba dicari juga Hadesnya, tapi Gremory sudah pulang ke arah lobby. Betul, dari GD dengan 2 player mereka masih bertahan juga hingga top 3 kali ini dengan 11 total elimination. Hades mulai terpantau juga oleh Livescape, oleh GD, diincar sama-sama dan Hades terkena peluru dari seorang Tom. Saya belum sampai ke take down kali ini. Dari Maybe coba untuk fire, through the smoke, through the grass, belum menemukan targetnya, tapi ini akhirnya ketemu juga dan itu dia LMG yang tembak secara beruntun ke arah lawan yang menumbangkan targetnya. Takai 2 dan juga masih ada 3 member Livescape. Ya, Livescape memang seperti yang tadi diprediksi oleh Bang Flo, ini menjadi area yang sangat nyaman sekali. Mereka bisa melakukan TPP terlebih dahulu. Star juga masih akan coba diincar. Satu pemain yang mengganggu mereka. Sekarang di Livescape harus mempertimbangkan apakah mau coba nge-clear Star dan melepaskan Takai atau sebaliknya. Tapi tampaknya di Star udah ketahuan di balik kendaraan dan Maybe mengambil angle jauh. Spray to the smoke dan menemukan Star yang lagi ngumpet di balik kendaraan. Akan kita lihat Toms menjadi pemain yang dikirim untuk melakukan proning di area rumputnya, maju perlahan mungkin Maybe dan juga Kato melakukan tembakan dari arah belakang, melakukan backup juga.
ada lemparan sebuah utility. Belum berhasil untuk menemukan seorang Hades nampaknya. Betul, Hades masih bertahan juga terpisah dengan seorang Crush. Berjarak cukup jauh, tapi Landscape mengontrol mendekati center dari area circle-nya. Tapi itu dia, Crush menembak, tapi belum sampai ke take down. Akhirnya di-secure oleh seorang Kato. Maybe akhirnya keluar dari pertahanannya, bukan LMG mencari Hades. Kali ini yang masih ngepro di tengah-tengah ladang. Ya cukup sulit nampaknya tadi menggunakan kali 6 kalau kali dari Giro, facecam maybe juga. Yang dilakukan oleh seorang Hades berhasil mendapatkan satu pemain atau memberikan hit ke arah satu pemain. Tapi Hades masih terus diincar oleh pemain-pemain live cap yang lainnya. Spray juga dilakukan, Hades berganti dengan Uzi kali ini. Dua pemain yang akan datang. Ke arah manakah Hades akan mendapatkan dahulu. Tapi ada satu lagi, Hades maka spray ke arah depan. Hades tidak berhasil untuk mendapatkan yang ketiga. Dan winner chicken dinner didapatkan oleh live cap. Yes, disecure oleh seorang Kato. Dan dengan jumlah elimination cukup tinggi, kayaknya ada total 12 total elimination untuk tim Livescape di game kita yang ketiga. Winner chicken dinner pasti bakal sangat berarti untuk langsung melompat dalam overall ranking kita. Ini adalah compound yang penting, compound kuncian. Siapa yang akan mendapatkan compound tersebut mungkin yang akan bisa survive ke late game. Namun di sisi lain kalau kita lihat dari Eagle yang sedang melakukan rotasi dipotong kembali oleh Livescape. Mantan demi mantan bertemu dan juga Anthem meledak mobilnya diledakkan oleh seorang Kato. Kembali kita lihat Eagle 365 cukup sulit mereka untuk bergerak. Akan tertahan oleh Livescape. Tim AE yang dari tadi memang sedang mengincarnya. Akan coba reload terlebih dahulu tapi ini sudah sangat sakit. Blue zone-nya Kato berhasil mendapatkan pemain dari tim Alter Ego dan itu dia Kato pun terkena sebuah granat atau terkena sebuah damage dari potensi. 16 tim masih lengkap, ini masih 10 menit tapi baru dibahas begitu Wah, saja. Audrey chaos, berusaha bro. untuk memotong pergerakan dari Satar di depan sana. Gila, ini Livescape juga punya pemikiran yang sama. Ternyata mereka belum bergerak jauh keluar dari arah Quarry. Mereka mengamati pergerakan dari arah Primorx, di mana ada GD yang saat ini Satar berhasil diamankan oleh seorang Toms. Bahkan dari Audrey sudah mulai menggerakkan vehicle yang menuju ke arah kiri. Toms akan menggerakkan ke arah kanan. Ini kemungkinan besar akan ada sandwich position menuju ke arah GD. Tidak ada follow up untuk menyelamatkan seorang Satar dan langsung dikonfirm menjadi sebuah poin eliminasi. Maybe tadi yang menjadi seorang eksekutornya, sementara Booms masih tersplit cukup jauh dari dua pemain GD yang lainnya. Alright, ini berani banget pergerakan yang dilakukan oleh seorang Toms di depan sana, turun ke arah sebuah gudang dan Daybot berada di atas saat mendapat informasi, tapi Toms ternyata berusaha untuk menembak ke arah depan, dijepit depan dan belakang. Audrey bakal langsung melakukan follow up, Booms pun dipulangkan. Dia setup di bagian luar rumahnya, tapi lihat Maybe begitu berani untuk menuju ke bagian rumah roti yang ditempati oleh satu pemain dari GD, yaitu seorang Daybot. Menuju ke bagian lantai 2, memanfaatkan timingnya dengan melakukan lemparan granat ke arah tangga, membatasi pergerakan dari seorang Audrey. Maybe bakal membackup dari bagian luar, sementara Audrey masih mencari-cari informasi tambahan di manakah setup dari seorang Daybot dan di manakah Daybot berada. Dua granat dilempar ke bagian atas, masih belum bisa memberikan cicilan damage dan ada stun grenade sedikit buta, tidak bisa melihat sekitar dan ternyata Audrey terkena lemparan granat dari seorang Toms. Ada miskomunikasi antara tim Livescape yang sedang melakukan push ke bagian lantai 2. Nichil juga siap dalam memberikan backup, sudah mulai memberikan follow up-nya tapi tidak terlalu maju ke depan. Dia tahu kalau ini regroupnya terlalu cepat malah berbahaya buat GD. Yes, betul, dan Daybot tidak punya healing sama sekali, tersisa bandage 2 biji saja. Tapi kalau kita lihat Audrey nampaknya berhasil untuk di revive dan Maybe tarik mundur sedikit keluar dari rumah berusaha untuk mencari informasi karena mereka tahu pastinya dari Daybot tidak ada di lantai 2 lagi. Dan Tom sedikit barbar untuk langsung keluar ke arah depan memancing Daybot, membuka tembakan. Informasi sudah masuk dari player-player Livescape, Maybe tahu posisi dari Daybot dan bahkan kali ini lagi mencari cara juga gimana cara bisa menumbangkan Daybot. Dan bahkan masih digocek terus-terusan juga oleh Daybot. Gila, dia mau nembak lewat jendela sekecil itu. Ini udah adu otak, udah bukan adu otot lagi. Dan Daybot terkikis darahnya oleh Blue Zone. Tidak punya healingan sama sekali. Ya, ini bisa dibilang yang sering gue omongin gitu. Ini wasting time fight sih antara kedua tim ini yang tetap melanjutkan fight.
di tengah-tengah blue zone. Walaupun jarak mereka nggak terlalu jauh, tapi ini akan mengikis. Di mana maybe udah cukup banget low-nya menerima beberapa cicilan damage, tapi untuknya masih bisa proning memberikan beberapa pop out smoke, tapi langsung di-push begitu ya compound daripada Livescape, tapi ada backup fire juga dari arah luar di mana Audrey akan coba membangun backup-nya dan akan coba mendapatkan satu buah elimination point ke arah tim point. Yes, bergesekan begitu saja di menit awal dan ternyata tidak berhasil. Proning shoot keduanya secara bersamaan dan membuat Void rata dipulangkan tanpa membawa pulang poin. Dan mungkin dari dua Tachibana bisa masuk, tapi ternyata tidak dipatahkan oleh seorang Kato dari arah belakang. Di backstep begitu saja, Kato berhasil untuk mendapatkan 5 elimination.